Satu orang sahabat telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai siwak. Sementara pada waktu itu Rasulullah sedang berpuasa. Jadi menggosok gigi itu, bersiwak itu pada waktu puasa diperbolehkan. Karena Nabi sering melakukan ini, tapi tidak terus-menerus. Seperti mana pada hari-hari ketika Nabi tidak puasa. Jadi kalau biasanya kita sikat gigi 3 kali satu hari, ya pada waktu puasa mungkin jadi 2 kali. Tidak pula lebih banyak. Karena puasa nih biasa 3 kali menjadi 5 kali pula. Nah ini memang diperbolehkan. Nabi pernah melakukan itu, tapi tidak sering yang Nabi kerjakan. Selalu, tidak terus-menerus. Kemudian boleh juga seseorang itu ketika berpuasa, ra'aitu Rasulullah amaron nas fi safarihi amal fathi bil fitri wa qala taqawwau li'aduwikum wa shoma Rasulullah. Qala Abu Bakar, qala alladhi haddatsani laqad ra'aitu Rasulullah bil arji yasubbu ala ra'sihil ma wa huwa sha'im minal 'atasi aw minal har. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar ketika dalam perjalanan perang, Nabi memerintahkan agar orang-orang itu tidak puasa, agar orang-orang itu berbuka pada waktu penaklukan kota Mekah. Itu kan terjadi pada bulan Ramadan. Maka Nabi perintahkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk berbuka, untuk tidak puasa. Dengan kata-kata Nabi, perkuatlah tubuh kalian untuk menghadapi musuh. Fitkan tubuh untuk menghadapi musuh. Karena ada sesuatu hal, maka orang ini boleh tidak puasa. Ataupun dalam perjalanan, dalam keadaan safar, orang itu boleh tidak puasa, namun diganti pada hari yang lain. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu puasa. Rasulullah perintah kepada sahabat-sahabat yang lain agar tidak puasa, suruh berbuka, tapi Nabi sendiri berpuasa. Dan aku melihat Rasulullah pada hari itu di Al-A'raj menuangkan air ke kepalanya, karena Nabi merasa sangat dahaga dan sangat panas, sangat terik. Pada waktu itu Nabi sedang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa ini diperbolehkan menyiramkan air ke kepala. Umar radhiyallahu anhu pun sering dia berpuasa dan senang dia berpuasa dalam keadaan terik, dalam keadaan panas terik. Dan dia kadang-kadang menyiramkan air ke kepalanya agar terasa dingin. Jadi ini perkara yang diperbolehkan. Manakala kita sudah tidak tahan, terlalu panas semuanya, boleh disiramkan air ke kepala. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Ketika seseorang itu menghirup air ke hidung, maka hendaklah ia lakukan dalam keadaan sungguh-sungguh. Dihisapnya tuh dalam keadaan sungguh-sungguh, kecuali ketika sedang berpuasa. Jadi ketika sedang berpuasa, istinsya itu tidak boleh sampai ke atas, tidak boleh memasuki rongga hidung yang sebelah dalam. Dia hanya sebatas di luaran ini saja. Jadi membersihkan hidung ini diperbolehkan. Mungkin kan ada sebahagian kita pernah mendengar ataupun ya dapat tahu bahwa kurik-kurik ini batal puasanya. Ya, sebahagian ada yang mengatakan, sebagian ulama memang ada yang membatalkan, tapi menguriknya itu bukan dengan tangan, bukan dengan alasan mungkin gatal atau tersumbat, tapi dia ingin dapat nikmat. Sebab kan ada yang kurik hidung ini, kalau dikorek ini dia, masya Allah terasa nikmat. Yang macam itu tak boleh, karena dia ingin bukan menghilangkan mudorot yang ada,
ataupun bukan membersihkan hidung, tapi niatnya untuk mendapatkan nikmat itu. Ada juga mengorek telinga. Kalau dengan tangan ini nikmatnya apa? Tidak ada. Paling menghilangkan gatal aja paling. Tapi kalau udah pakai korek api, wah itu lain tuh sedapnya. Oh, bukan main, panjang ini yo. Yang seperti inilah yang membatalkan. Panjangnya inilah yang membatalkan. Jadi kalau pakai tangan tidak ada masalah. Maka istinsak itu diperbolehkan, tapi tidak boleh masuk ke rongga hidung yang sebelah dalam. Dia hanya di luaran saja untuk membersihkan hidung. Kemudian di lain riwayat lagi disebutkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu wa huwa akhidun biyadi li thamani asyrata kholat min Ramadan. Faqala aftarul hajim wal mahjum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seseorang yang berada di Baqi, dan orang itu sedang berbekam. Sementara Nabi sedang menggandeng tangan Syaddad bin Aus. Pada waktu itu kejadiannya tanggal 18 bulan Ramadan, pada hari ke-18 bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan ketika melihat orang yang berbekam itu, aftarul hajimu wal mahjumu. Orang yang dibekam puasanya batal, dan orang yang membekamnya pun puasanya batal. Nah, ini dia. Jadi makanya ada sebahagian ulama itu mengatakan bahwasanya, berpendapat bahwasanya puasa seseorang itu batal apabila pengobatan yang dilakukannya itu dengan cara memasukkan sesuatu. Mungkin dengan menyuntik. Sama halnya kalau umpamanya dibekam itu kan dia harus ditoreh dulu sehingga bisa keluar darahnya, ataupun dicucui dengan jarum terlebih dahulu. Ini memasukkan sesuatu ke dalam pori-pori. Ini sebagian mengatakan, ulama mengatakan sebahagiannya batal puasanya dari hadis ini. Kemudian ada lagi para ulama yang mengatakan bahwasanya tidak batal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan orang yang membekam itu puasanya batal. Kemudian pada hadis yang lain yang dijadikan pegangan oleh orang yang mengatakan bahwasanya berbekam itu tidak membatalkan puasa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Nabi itu melakukan berbekam. Nabi itu berbekam pada waktu itu Nabi sedang berpuasa. Nabi hari itu berbekam saat puasa. Jadi kelakuan Nabi sendiri menunjukkan, perbuatan Nabi sendiri menunjukkan bahwasanya perkara itu tidak membatalkan puasa. Kemudian ada lagi riwayat yang lain yang menjelaskan tentang ini. Anna Rasulullah naha 'anil hijamah wal muwasalah wa lam yuharrimhuma ibqa'an 'ala ashabihi. Faqila lahu ya Rasulullah innaka tuwasilu ila sahar. Faqala inni uwasilu ila sahar wa rabbi yu'timuni wa yasqini. Dikatakan kepada Nabi bahwa beliau telah melarang berbekam dan berpuasa wisol. Puasa itu satu hari penuh 24 jam sampai makan sahur. Jadi 24 jam dia puasanya. Puasa wisol, puasa yang terus menerus. Kemudian Nabi sendiri, Nabi yang melarang puasa wisol itu, Nabi sendiri mengerjakan puasa wisol. Ketika Nabi ditanya perkara ini, maka Nabi mengatakan bahwasanya Nabi telah menjawab pertanyaan sahabat itu, aku melakukan puasa wisol sehingga waktu sahur dan Tuhanku memberi aku makan dan minum. Maknanya Nabi itu diberi makan dan minum
oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara yang tidak seperti biasa. Nabi itu memiliki kemampuan untuk puasa wisol dengan mudah. Maka Nabi mengerjakan puasa wisol. Sementara kita dilarang oleh Nabi untuk puasa wisol. Dan dilarang juga untuk lijamah, untuk berbekal. Di antara penyebabnya adalah qala Anas ma kunna nad'ul hijamah li shaim illa karahiyatal jah.